Perkenalkan, nama saya Jennifer Eunike Shalomita Rembat dengan NIM 200611021158 dari kelas 4B3 Sistem Pengendalian Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Dan yang kedua, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama, Joe Kelly, yaitu perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, Adam Indrawijaya, yaitu perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Yang ketiga, faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal, yaitu memiliki pengaruh besar pada efektivitas sistem pengendalian manajemen. Pengaruh besar antara lain yaitu sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu yang pertama aturan-aturan dan kedua yaitu proses kendali secara formal. Yang keempat, faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan dari faktor eksternal dan faktor internal, yaitu yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, mengenai organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja, sikap anggota dalam organisasi, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dan kedua yaitu faktor internal. Faktor internal di dalamnya yaitu budaya-budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut masing-masing, norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanfaatkan di seluruh jajaran organisasi. Budaya dalam 7 perusahaan dipengaruhi oleh kualitas personalitas dan kebijakan CEO serta personalitas dan kebijakan dari para manajer. Kelima, pengertian pengendalian formal. Sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dari prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lainnya. Keenam, pengertian pengendalian formal adalah pengendalian tidak langsung, di mana hal ini berarti pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi. Ketujuh, yaitu pengertian fungsi dan tujuan dari kontroler. Pengertian dari kontroler yaitu orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen.
Fungsi-fungsi kontroler yaitu yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan-laporan ini untuk para manajer. Yang keempat, melakukan supervisi audit untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan. Dan yang kelima, memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjalankan audit operasional. Yang keenam, mengembangkan personal dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidik personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendalian. Yang kedelapan, keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis, yaitu yang pertama, struktur ini berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, unit bisnis lebih dekat dengan pasar dari produk-produknya dibandingkan di kantor pusat. Yang kesembilan, fungsi dari pengendalian, yaitu fungsi pengendalian adalah fungsi staf. Meskipun seorang kontroler biasanya bertanggung jawab untuk merancang maupun mengoperasikan sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi, pemanfaatan informasi ini adalah tanggung jawab jajaran manajemen. Sekian video dari saya dan terima kasih.